Shalom saudara-saudara semuanya, senang sekali saya bertemu dengan saudara kembali pada ibadah Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Hari ini kita secara khusus akan belajar mengenai sesuatu yang sangat menarik. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karunia-Mu luar biasa buat kami. Kami merasakan betapa indahnya Tuhan memelihara kami di tahun-tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Hari ini kami mau hidup kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami menjadi orang yang benar-benar memahami firman-Mu secara benar. Kami akan menikmati setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, jika Bapak Ibu hari ini mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu sedang berada di ibadah Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Oleh karena itu saya menyambut Bapak Ibu semuanya yang saat ini mengikuti ibadah gereja kita. Selamat datang, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai pengetahuan dan pengharapan. Pengetahuan dan pengharapan. Sepertinya kayaknya ada yang tidak nyambung dengan ini. Pasti nyambung, karena ini firman Tuhan, berasal dari firman Tuhan. Oke, mari kita belajar. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam belajar firman Tuhan, saya mau diberitahu pada Bapak Ibu semuanya bahwa kondisi sekitar kita ini sepertinya kelihatan tidak juga membaik, kan? Kita tidak pernah tahu kapan pandemi seperti ini akan berakhir. Apakah akhir tahun ini, apakah awal tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Hal yang kedua juga kita tidak akan pernah tahu apakah kondisi ke depan juga akan lebih baik atau tidak. Oleh karena itu satu-satunya hal yang mesti kita punya sebagai orang percaya itu adalah pengharapan. Masalahnya pengharapan seperti apakah yang kita miliki supaya kita bisa mengerti rencana Allah yang ada di balik semua peristiwa ini. Jika Bapak Ibu mengerti rencana Allah di balik semua peristiwa yang terjadi sekarang ini, maka Bapak Ibu akan bisa melaluinya dengan penuh kemenangan. Bukankah kita semuanya adalah umat-umat pemenang? Oleh karena itu kita harus melaluinya dengan penuh kemenangan. Tetapi untuk kita bisa melaluinya dengan penuh kemenangan, kita harus mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka di kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada dua hal yang penting di ayat ini dan saya harap Bapak Ibu menyimak dua hal yang penting itu. Yang pertama adalah mengenal Dia dengan benar di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 berkata pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tetapi sebelum kita membongkar apa isi kitab Efesus tadi, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh lagi mengenai latar belakang mengapa surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis. Surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara Roma. Mengapa Paulus di penjara? Kita tahu semuanya. Paulus di penjara karena ketaatan Paulus ketika dia melayani Tuhan. Jadi bukan karena dia melakukan kejahatan, karena dia melayani Tuhan. Maka dia di penjara oleh penguasa Roma pada saat itu. Nah, tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, sebenarnya Paulus sedang memperingatkan jemaat di Efesus. Jemaat Efesus diberi peringatan oleh Paulus supaya mereka tidak terpengaruh dengan kehidupan masyarakat Efesus pada saat itu. Kehidupan masyarakat Efesus pada saat itu mereka berharap kepada Dewi Artemis. Siapa Dewi Artemis? Dewi kesuburan, dewi yang bisa memberikan berkat-berkat materi kepada mereka, dewi kemakmuran. Nah, orang-orang di Efesus berharap di situ, berharapnya di Dewi Artemis. Sementara Rasul Paulus memperingatkan, jangan terpengaruh dengan mereka, gitu.
Nah Bapak Ibu, kita pada akhirnya tahu bahwa jemaat di Efesus ini tidak sepenuhnya mereka sendiri mengerti kitab Efesus. Terlihat sekali ketika Rasul Yohanes di kitab Wahyu menuliskan kondisi jemaat di Efesus. Di kitab Wahyu jemaat di Efesus digambarkan sebagai jemaat yang tidak mengerti rencana Allah, tetapi hanya berhenti sampai pada pelayanan mereka yang hebat. Mereka bahkan bisa melihat, membedakan mana orang yang ngajarnya benar, mana orang yang ngajarnya nggak benar. Mana yang saudara, mana yang bukan. Mereka bisa melihat, bisa mengerti. Mereka memiliki pelayanan yang begitu hebat, tetapi mereka tidak mendasari semua hal yang baik-baik tadi itu dengan kasih yang benar. Oleh karena itulah, pada saat itu Rasul Yohanes meminta mereka untuk mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah ketika mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi mereka. Nah, mereka pada saat mengasihi Tuhan di awal-awal atau kasih mula-mula itu, mereka hanya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan majikan agung dalam hidup mereka. Menjadi satu-satunya penguasa dalam hidup mereka. Nah, kita tahu kan, Paulus sudah memperingatkan agar mereka jangan terpengaruh oleh Dewi Artemis. Nah, oleh karena itulah Rasul Yohanes di kitab Wahyu berkata kepada jemaat di Efesus, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah lagi dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Rasul Yohanes kembali lagi menegaskan kepada jemaat di Efesus supaya mereka bertobat. Kata bertobat di situ menggunakan kata metanoia, artinya perubahan pikiran. Nah, nanti kita akan melihat hubungannya dengan surat di Efesus tadi. Jadi Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi di kitab Efesus tadi, kita bisa mengerti ada dua hal yang penting yang saya sebut dengan 2P. Apa itu 2P? Yang pertama, supaya kita bisa mengerti rencana Allah dan kita bisa terlibat di dalamnya, ya, di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita yang pertama kali harus memiliki pengenalan Allah dengan benar. Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan yang benar. Jadi Bapak Ibu semuanya, jemaat di Efesus ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang hal ini, mereka pasti mengerti saat itu, pasti mengerti. Cuma masalahnya praktek hidup mereka tidak seperti yang diharapkan. Karena pada akhirnya kita tahu Rasul Yohanes memperingatkan agar mereka bertobat. Nah, supaya kita tidak ada di dalam kesalahan yang sama seperti jemaat di Efesus, makanya kita mesti harus belajar lagi nih. Kebenaran apa yang terkandung di dalam dua hal ini. Pengenalan Allah dengan benar dan pengharapan yang benar. Nah, pengenalan Allah yang benar adalah pengenalan mulai dari pikiran dan perasaan kita lebih dulu. Jadi pikiran dan perasaan kita harus mengenal siapa Allah yang benar itu. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka di Filipi 2 ayat yang kelima, supaya kita bisa mengerti bagaimanakah kita bisa memiliki pikiran yang benar, perasaan yang benar. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang penting adalah pikiran dan perasaan kita harus sama seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang namanya pengenalan Allah secara benar, maka tidak ada cara lain selain kita harus mengenal siapa Yesus itu. Kita harus tahu siapa Yesus itu. Dan bukan hanya tahu siapa Yesus. Bagian ini yang paling penting adalah supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau kita hanya mengenal Dia dari apa yang kita baca, yang kita dengar dari orang lain, mungkin seperti jemaat di Efesus, maka itu tidak akan berpengaruh apa-apa di dalam pengenalan kita secara benar. Karena pengenalan kita secara benar sejatinya adalah supaya kita bisa mengerti dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya sama dengan kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah perjuangan yang tidak ringan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah hal yang membedakan antara orang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya bisa mempelajari Yesus enggak? Bisa. Buku-buku bisa mereka baca, bahkan Alkitab pun mereka bisa punya. Pertanyaannya adalah,
Apakah mereka memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus? Tidak. Oleh karena itulah orang-orang yang mencari kelemahan-kelemahan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa menemukan pengenalan yang benar. Jadi pengenalan yang benar itu bukan hanya dimulai dari kita cuma tahu-tahu saja, tetapi kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk hal itu perlu perjuangan yang cukup berat. Dan kekristenan kita adalah kekristenan yang membuat orang bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta, kan itu berat, betul. Tapi jangan lupa, Roh Kudus memberi kekuatan saudara-saudara semuanya untuk bisa melakukan hal itu. Sesuatu yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah, bukan? Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus atau memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, itu sama dengan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain kita harus menemukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita baca. Firman Tuhan itu harus kita renungkan. Dan firman Tuhan itu harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki ketiga hal itu? Membaca, merenungkan, dan melakukan. Jalan satu-satunya saudara harus memiliki kehausan akan firman Tuhan. Amen. Kehausan akan firman Tuhan itu sangat-sangat berperan. Jadi betapa hausnya kita ada terhadap firman Tuhan, itu menentukan apakah kita tertarik enggak sama firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu harus menjadi sesuatu yang mendesak dalam hidup kita sekarang ini. Dengan kondisi yang sekarang ini tidak ada jalan lain Bapak Ibu semuanya, hanya firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Karena dari firman Tuhan itu, di sana akan ada pengharapan yang luar biasa. Nanti bagian kedua akan kita pelajari. Jadi Bapak Ibu betapa luar biasanya hal itu. Oleh karena itulah, pikiran kita mesti harus disetel ulang, disetting ulang. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang benar seperti apa? Seperti Tuhan Yesus Kristus. Jangan menggunakan pikiran yang sama seperti jemaat di Efesus ketika mereka melihat Dewi Artemis. Melihat Dewi Artemis itu sebagai dewi yang membawa kesuburan. Oh ya, berarti itu kemakmuran bagi kami. Maka mereka berusaha mengejar kesuburan, kemakmuran itu. Yang kita kejar jelas-jelas adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini materi tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Yang bisa menyelamatkan kita cuma satu. Pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang penting. Kita bukan hanya memiliki pengenalan, karena pengenalan yang benar itu akan membawa kepada pengharapan yang benar. Orang yang tidak bisa mengenal Allah secara benar, tidak bisa mengenal Tuhan Yesus, tidak akan pernah bisa memiliki pengharapan yang benar. Karena apa? Pengharapannya hanya ditaruh kepada kehidupan mereka di dunia ini. Pengen kaya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pengen kaya itu membuat kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, hanya kepada kekayaan itu yang jadi salah. Bapak Ibu, kata pengharapan menggunakan yang tadi ya di kitab di Efesus menggunakan kata elpis atau elpidos. Boleh elpis, boleh elpidos, semuanya sama. Nah, masalahnya adalah pengharapan seperti apakah yang benar? Pengharapan seperti apakah yang terkandung di dalam panggilannya? Seperti ayat di Efesus tadi ya. Pengharapan seperti apakah yang terkandung di dalam panggilannya, panggilan Tuhan. Masalah di jemaat Efesus, masalah pada jemaat di Efesus adalah mereka tidak mengerti pengharapan seperti apakah yang ada di dalam Kristus. Sehingga mereka akhirnya hanya melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, hanya melakukan kegiatan-kegiatan persekutuan mereka secara hebat, tetapi mereka tidak mengerti kasih yang mula-mula. Pengharapannya hanya pengharapan kesibukan mereka yang ada di dunia ini, padahal pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya itu begitu luar biasa. Oleh karena itulah Paulus memperingatkan kepada mereka agar mereka tidak berharap pada sesuatu yang ada di dunia ini, supaya mereka berharap di hal yang benar. Jangan berharap kepada Dewi Artemis. Itu artinya sebenarnya Paulus sedang memperingatkan, jangan berharap kepada sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi berharaplah di tempat yang benar. Nah, pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang ada di dalam Kristus.
Mengapa? Karena pengharapan di dalam Kristus itu bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pengharapan dalam Kristus itu bernilai kekal. Bernilai selama-lamanya. Oleh karena itulah ayat ini tidak salah ketika ayat ini berkata seperti ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang-orang di Efesus tidak menyadari bahwa pengharapan di dalam Kristus itu mengandung kekayaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Seberapa kekayaan sih yang bisa dihasilkan dari dunia ini? Toh nanti akan berhenti juga, akan selesai juga. Kalau kematian mulai ada di dalam hidup kita. Kalau kita mati nanti semuanya kita tinggal. Tetapi pengharapan di dalam Kristus, nilainya bukan cuma 70-80 tahun. Nilainya kekal. Oleh karena itulah, menjadi orang yang bodoh kalau kita justru mengharapkan sesuatu di dunia ini. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk memiliki pengharapan yang sebenarnya. Yaitu pengharapan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Seperti saya, seperti Bapak Ibu semuanya yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat engkau sebagai orang-orang kudus. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam hidupmu. Bukan pengharapan di dunia ini, tetapi pengharapan yang bernilai kekal. Bukankah itu lebih menarik? Akan jadi salah kalau kita memiliki pengharapan kekal, justru yang kita harapkan adalah sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Efesus, hati-hati ya sama pengaruhnya orang Efesus yang mereka berharap kepada Dewi Artemis atau berharap kepada materi. Demikian juga saat ini, hati-hati Bapak Ibu semuanya orang-orang percaya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati dengan mamon, hati-hati dengan materi. Jangan sampai itu bisa membelokkan fokus kita kepada mengasihi Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pengharapan atau ekspektasi kita, pengharapan kita itu harus disesuaikan dengan pengharapan yang benar. Bapak Ibu sekarang mungkin memiliki pengharapan untuk keluarga, untuk diri kita sendiri atau untuk siapapun orang-orang yang kita kasih. Tetapi masalahnya adalah, apakah pengharapan yang kita punya itu sesuai dengan pengharapan yang Tuhan miliki terhadap kita, terhadap keluarga kita? Oleh karena itulah kita harus mengadjust. Ekspektasi kita, pengharapan kita harus disesuaikan. Bukan Tuhan yang suruh menyesuaikan kita. Permasalahannya sekarang banyak orang Kristen itu meminta Tuhan menyesuaikan dengan pengharapannya. Ini salah. Justru kitalah yang harus menyesuaikan dengan pengharapannya Tuhan. Jadi ekspektasi kita itu harus ditundukkan di dalam pengharapannya Tuhan. Pengharapan yang terkandung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu, pengharapan apa itu? Bahwa kita akan mendapat bagian kemuliaan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Saudara mendapatkan bagian kemuliaan itu pasti tidak di sini, tapi di dalam kerajaan Allah. Itu pengharapan yang terbesar. Dan di dalam kerajaan Allah itu mengandung janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu ada di dalam pengharapan kita yang benar. Sesuatu yang kita miliki di dunia ini terbatas, tetapi pengharapan kita gak pernah terbatas. Oleh karena itu kejar sesuatu yang tidak terbatas ini. Dan itu disediakan bagi Bapak Ibu semuanya yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah ayat yang begitu luar biasa. Yaitu 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Sebab, ini menarik sekali ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kebingungan dengan situasi yang ada. Mungkin kita sedang di PHK. Sudah nggak punya uang lagi. Mungkin kita sedang pada kondisi sakit. Mungkin kita sedang pada kondisi yang tidak menguntungkan.
sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, penderitaan ringan yang sekarang ini, yang Bapak Ibu alami di dunia ini, akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi di dunia ini sebenarnya penderitaannya adalah penderitaan buat roh kita. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu langsung pindah kewarganegaraan dari orang dunia kepada kewarganegaraan surga. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita yang kewarganegaraan surga harus tinggal di dunia yang bukan rumah kita. Kita cuma menumpang. Betapa menderitanya kita. Oleh karena itulah kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena kita aslinya warga negara surga. Nah, bagi orang yang tidak serupa dengan dunia ini, hidup di dunia ini itu penderitaan, bagaimana tidak? Orang lain bisa bikin dosa seenaknya sendiri, sementara kita nggak bisa. Ada firman Tuhan yang harus kita tahu bahwa itu membuat kita itu harus taat kepada firman Tuhan. Itu penderitaan. Kita harus ikut apa kata firman Tuhan. Contoh ya, penderitaan apa itu? Mengampuni. Mengampuni itu nggak enak, penderitaan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang, Tuhan sudah memberikan upahnya di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Jadi saudara jangan berhenti mengampuni. Apalagi kesabaran. Nggak enak, orang sabar itu nggak enak. Ada stiker yang akhir-akhir ini sangat viral sekali. Sabar itu menderita, gitu katanya. Orang yang sabar itu menderita, katanya gitu. Memang nggak mudah mengalami kesabaran. Tetapi penderitaan kita di dunia ini akan mendatangkan kemuliaan. Firman Tuhan bicara seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, jangan meletakkan pengharapan pada sesuatu yang di bumi ini, yang bernilai sementara. Tapi letakkan pengharapan kita pada sesuatu yang bernilai kekal. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun kondisi dunia ini saat ini semakin tidak pasti dan semakin memburuk, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semuanya, hal itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Orang-orang yang percaya yang telah meletakkan pengharapannya di tempat yang benar dan bernilai kekal. Karena bumi bukan rumah kita. Rumah kita ada di dalam kerajaan surga. Apapun yang terjadi di dunia gak masalah. Itu tidak akan pernah menggoyahkan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak membaca di Ibrani 6. Ibrani 6 ini sebagai ayat yang terakhir ya Bapak Ibu semuanya ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 ini ayat ini begitu terkenal sekali. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan ya Bapak Ibu ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir, pemisah, sebuah ruangan pemisah. Apa itu tabir? Tabir adalah tempat kemuliaan kita nantinya. Tempat di mana Tuhan Yesus menjadi Raja. Dan pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan jaminkan kepada kita itu adalah pengharapan yang bukan di dunia ini tetapi yang sampai ke belakang tabir. Sampai kepada kerajaan yang kekal. Ayat ini lebih luar biasa lagi ketika lanjutannya di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus sudah lebih dahulu masuk di sana. Dia sedang mempersiapkan tempat buat Bapak Ibu dan saya. Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu hari ini untuk merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita. Jangan kita sama lagi dengan orang-orang dunia, tapi mindset kita, cara berpikir kita harus sama dengan mindset cara berpikir Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut kita memiliki pikiran dan perasaan yang seperti terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah berhasil merubah mindset kita, maka Bapak Ibu sudah berada pada jalan yang benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah memiliki pengetahuan akan Allah yang benar dan kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan menunggu lagi. Hari ini juga, saat ini juga putuskan untuk mulai memindahkan pengharapan kita kepada sesuatu yang kekal, bukan di dunia ini.
Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar sesuatu yang luar biasa buat hidup kami Tuhan, supaya kami tidak meletakkan pengharapan kami di dunia ini. Ajar kami untuk mengenal Engkau, Allah yang benar, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan jaminan buat hidup kami sebuah pengharapan yang bernilai kekal. Dan yang kedua Tuhan, ajar kami untuk kami bisa memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bernilai kekal. Bukan yang akan binasa seperti di dunia ini, tetapi yang bernilai kekal. Tuhan, hari ini juga kami mau memutuskan bahwa kami mau terlibat di dalam rencana-Mu yang indah. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi, karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami bukan di dunia ini, melainkan di dalam kerajaan Allah. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hati kami semuanya, sehingga kami diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk seperjamuan dengan Tuhan. Siapkan roti dan anggur yang akan menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini roti biasa, tapi ketika kita mempercayainya, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Biarlah kita percaya bahwa kita yang mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur bekas lukanya, kita yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, kita dengarkan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, sehingga kita tidak lupa akan pengorbanan Tuhan Yesus. Sebelum kita memakannya, kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, dan kami tahu tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan mewakili segala sakit penyakit kami, segala kelemahan kami, segala kutuk yang harusnya kami tanggung, tetapi Engkau menanggungnya di dalam tubuh-Mu, sehingga kami Tuhan percaya, kami yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan kami percaya juga oleh bilur-bilur bekas luka-Mu, kami yang sakit telah menerima kesembuhan. Mari kita memakannya. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur ini. Ini anggur biasa, tetapi ketika kita mempercayainya, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bagi kita di atas kayu salib. Setiap tetesan darah mewakili segala dosa-dosa kita yang ditanggungnya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Dan darah Yesus ini telah menghapus semua dosa-dosa kita dan membayar mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Rasul Paulus juga mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminumnya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kelemahan bentuk apapun, segala kutuk bentuk apapun, sehingga kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada apa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih, kami bersyukur untuk darah-Mu ini Tuhan, yang sebentar akan mengalir dalam tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita meminumnya.
Saudara, kita bersyukur atas tubuh dan darahnya. Kita berterima kasih akan apa yang Tuhan korbankan di atas kayu salib, hidupnya bagi saudara dan saya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib, sehingga Tuhan Engkau menumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya setiap kami yang saat ini mungkin sedang sakit, di tempat kami berada, kami percaya Tuhan kuasa bilur-bilur dan darah-Mu mengalir dalam tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami menggunakan otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengusir semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kekuatan daripada Tuhan boleh mengalir atas setiap kehidupan kami dimanapun kami melihat Tuhan ibadah YouTube online ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kuasa kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, dan berkat-berkat yang berlimpah dari apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib mengalir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerimanya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita percaya masalah-masalah kita sementara, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, terus persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kita bangun mulai hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kita yang tetap setia, mengasihi Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap kita yang mengerjakan segala sesuatu, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan membukakan pintu-pintu dalam setiap kehidupan kita, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Tuhan meluruskan jalan-jalan, dan Tuhan membukakan dan mengkonekkan kita dengan sumber-sumber yang kita butuhkan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap umat-Mu ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, dan berkat-berkat-Mu yang terbaik menyertai setiap kehidupan daripada umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat yang percaya mengatakan dengan yakin, amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Immanuel.